Oke. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di user dengan peran guru ya di aplikasi Prototype Sigma Edu ini. Jadi sekali lagi aplikasi Prototype ini masih fokus pada tampilan dan juga fiturnya. Jadi belum ada layanan menyimpan datanya. Jadi masih murni dalam bentuk prototype ya. Jadi masih dalam bentuk tampilan maupun fitur-fitur. Nah, secara umum fitur yang ada di Guru itu antara lain yaitu jejaring sosial. Jadi hampir mirip dengan Facebook maupun untuk sosial media yang profesional itu LinkedIn ya. Nah, ini di Sigma Edu ini menyediakan fitur jejaring sosial juga. Kemudian ada fitur grup untuk pembelajaran. Jadi semisal Anda login atau Anda membuat akun sebagai guru, Anda bisa membuat grup untuk pembelajaran, menambahkan siswa atau menginvite siswa seperti itu. Kemudian ada fitur panel guru. Nah, fitur panel guru ini jika sekolah Anda membuat akun di Sigma Edu, kemudian menambahkan Anda menjadi guru di sekolah tersebut. Nah, otomatis nanti Anda akan bisa mengakses fitur panel guru ya. Jadi kalau grup untuk pembelajaran ini lebih ke umum ya, ini yang membuat Anda sendiri. Tapi kalau grup pembelajaran yang ada di sekolah ya, di mata pelajaran yang ada di sekolah itu yang membuat adalah admin sekolah yang mendaftar di Sigma Edu dan menambahkan Anda di sekolah tersebut. Nah, itu nanti diakses di panel guru. Kemudian fitur selanjutnya yaitu panel tutor. Nah, panel tutor ini bagi Anda yang ingin menjadi tutor ya, maka fitur panel tutor ini akan aktif. Nah, panel tutor ini semisal Anda ingin membuka kursus atau les online atau menjual video tutorial Anda di Sigma Edu. Nah, nanti Anda bisa mengakses panel tutor ini. Kemudian fitur selanjutnya yaitu cari kursus. Nah, cari kursus ini semisal Anda membutuhkan materi untuk meningkatkan skill Anda atau ingin mencari beasiswa dan perlu beberapa kursus untuk bisa lolos dalam seleksinya. Nah, ini fitur cari kursus ini dimaksudkan seperti itu. Kemudian panel kursus. Panel kursus itu kalau Anda sudah membeli kursus atau video tutorial ataupun mendaftar kelas kursus ya yang ada tutornya. Nah, nanti untuk aksesnya itu melewati fitur panel kursus ini. Tuh. Nah, kita langsung saja untuk melihat tampilan fitur yang disediakan oleh Prototype Sigma Edu untuk user dengan level guru. Di sini Anda bisa menggunakan akun yang sudah Anda daftarkan sendiri maupun akun demo yang sudah saya sediakan. Jadi Anda tinggal menggunakan email ini jika semisal menggunakan akun demo dan passwordnya teacher demo ya. Jika sudah, silakan masuk. Kemudian halaman utama atau tampilan utama ketika Anda sudah login yaitu adalah halaman jejaring sosial. Jadi fitur utama itu di sini ya, ada di bagian atas ini. Jadi jejaring sosial, kemudian grup, kemudian cari kursus, panel kursus, kemudian panel guru dan panel tutor. Fitur ini semuanya masih otomatis aktif ya, karena ini masih prototype. Jadi biar Anda bisa melihat secara keseluruhan. Nah, kalau untuk jejaring sosial sendiri mirip dengan beberapa aplikasi sosial media yang lain ya. Anda bisa membuat posting, komen, dan juga bisa menambahkan cerita ataupun menambahkan teman ya. Kemudian fitur grup. Fitur grup ini jika Anda ingin membuat grup ya, misal untuk pembelajaran, kemudian tampilannya seperti ini. Jadi kalau Anda membuat grup, sebentar ya, tinggal ditambahkan di sini. Kemudian
untuk masuk grup seperti ini, tinggal klik tombol masuk, kemudian masuk ke halaman grup. Sekali lagi ini masih dalam bentuk prototipe ya, masih contoh tampilannya saja. Nah, jadi di grup ini ada bagian posting atau diskusi umum ya, kemudian ada sesi belajar. Jadi semisal Anda mau menambahkan sesi pembelajaran, kemudian di masing-masing sesi itu Anda mau menambahkan modul atau bahan ajar, kemudian membuat kelas online, ya, membuat tugas, atau membuat kuis. Nah, kemudian setelah Anda membuat tugas dan kuis, itu cara pengaturannya ada di tab sendiri, yaitu ada di bagian tugas dan ada di bagian kuis. Ya, di sini Anda bisa melihat secara contohnya, ya, secara contohnya Anda bisa melihat nilai siswa atau mengubah tugasnya atau menyembunyikannya. Jadi nanti siswa tidak melihat tugas tersebut atau masih di hidden, tersembunyi, atau menghapusnya. Ya. Kemudian di bagian kuis hampir sama ya, dengan kolomnya yang hampir sama, tanggal pengerjaan yang sudah mengerjakan itu berapa siswa ya, kemudian nilai rata-ratanya itu berapa. Nah, kemudian di sini ada tab gabungan antara nilai tugas dan kuis, kemudian nilai rata-ratanya. Dan terakhir adalah tab tanya jawab ya, tanya jawab bersama siswa. Jadi mungkin ada siswa yang ingin bertanya secara pribadi, jadi bisa menggunakan layanan Q&A ini. Jadi nanti di siswa juga ada fitur Q&A ini juga. Kalau untuk yang ini untuk diskusi umum. Oke, kita lanjut ke panel guru terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan halaman dari fitur panel guru. Oke, sekali lagi panel guru ini akan aktif di aplikasi Anda ya, ketika sekolah Anda itu mendaftar di Sigma Edu di aplikasi ini, kemudian menambahkan Anda di sekolah tersebut ya. Nanti Anda bisa mengakses panel guru ini. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari panel guru ya. Anda bisa melihat jumlah siswa yang Anda ajar, kemudian jumlah kelas yang Anda ajar, dan jumlah mata pelajarannya yang Anda ajar ya. Kemudian di sini ada jadwal hari ini ya. Kemudian di sini ada pembelajaran. Pembelajaran ini berarti mata pelajaran yang Anda ajarkan dan di kelas mana aja ya. Kemudian di sini ada jadwal mengajar secara keseluruhan. Oke, kita coba untuk masuk ke pembelajaran. Jadi jika Anda klik ini akan masuk ke grup pembelajaran ya. Hampir mirip tadi yang grup umum. Kalau ini adalah grup khusus yang ada di panel guru ya, yang untuk sekolah yang sudah mendaftar di Sigma Edu. Nah, tampilannya seperti ini. Di awal itu ada post kelas, yaitu diskusi umum, atau kalau Anda mau posting sesuatu, informasi ataupun yang lain ya. Ini di postingan baru. Nah, kemudian di sini ada menu sesi materi. Jadi kalau Anda mau mengolah materi itu bisa dilakukan di sini. Ini kalau Anda mau menambahkan sebuah sesi materi, kemudian setelah menambahkan sesi materi, Anda bisa menambahkan modul atau bahan ajar, kemudian kelas online, kemudian bisa menambahkan tugas, ya, kemudian menambahkan kuis, kemudian Anda bisa mengubah sesinya atau mengubah judulnya dan menghapus sesinya. Nah, untuk kelas online-nya sendiri, baik, kemudian untuk tampilan dari kelas online sendiri seperti ini. Jadi jika Anda klik, nanti akan masuk ke halaman yang berbeda atau tab yang berbeda.
Nah, ini merupakan halaman untuk kelas daring ya. Di sini ada siaran langsung, pengelolaan, ambil foto. Ini semisal untuk laporan ya. Biasanya perlu yang namanya ambil foto di kelas. Kemudian ada pengaturan dan permainan. Nah, di sini sebelah sini adalah obrolan kelas. Ini contoh dari tampilan kelas daring. Kemudian ini materi kuis ya. Jadi semisal Anda mau melakukan pengaturan soal atau menambahkan soal, jadi biasanya kalau sudah membuat kuis pasti yang membuat soalnya ya. Di sini kita lihat dulu, kita membuat kuis, apa nama kuisnya, kemudian kategorinya ya, mau pakai itu latihan umum, UTS, UAS atau tryout, kemudian jenis pengerjaannya, sesuai waktu atau kapanpun sesuai dengan tanggal, jadi berdasarkan range tanggal gitu ya. Kemudian ada tanggal mulai, tanggal akhir, waktu menit ya, kemudian maksimal pengerjaan, jadi apakah siswa itu boleh mengerjakan lebih dari satu kali, mungkin karena masih latihan ya. Kemudian di sini deskripsi kuisnya. Nah, setelah membuat kuis, Anda bisa melakukan pengaturan soal di sini, jadi menambahkan soal di kuis tersebut. Nah, ini tampilan halaman pengaturan soal. Di sini ada data soal, kemudian pengaturan siswa yang ditugaskan yang bisa mengerjakan soal ini atau kuis ini. Nah, di metode untuk pembuatan soalnya, di sini Anda bisa menginput manual. Jadi kalau menginput manual seperti ini, di sini ada topiknya apa, subtopiknya apa, kemudian tipe soalnya. Kemudian jika Anda mau menambahkan soal, tinggal tambahkan di sini. Nah, dan misal soal nomor 3 itu mau dibuat atau dijadikan sub soal dari soal nomor 2. Ini tinggal diaktifkan aja. Nah, maksudnya jadikan sub soal itu maksudnya bagaimana? Berarti nomor soal ini biasanya untuk soal cerita ya. Jadi soal cerita kan biasanya ada main soal atau soal utama. Jadi nanti soal berikutnya itu masih mengacu dari soal cerita sebelumnya, seperti itu. Ini gambaran umumnya di fitur untuk pembuatan soal untuk manual. Nah, kemudian di Sigma Edu ini ada secara prototipe ada fitur worksheet generator atau pembuatan soal secara otomatis. Jadi di sini Anda tinggal mengatur worksheet-nya, mau ada berapa sih jumlah soalnya. Nah, kemudian bisa Anda atur dari nomornya, topik maupun subtopiknya itu apa saja, kemudian tipe soalnya, kemudian tingkat kesulitan soalnya nanti diatur di sini. Anda mau menambahkan sesi worksheet-nya, tinggal tambahkan ya di seperti ini. Nah, dan setelah Anda mengatur worksheet generatornya atau pembuatan soal secara otomatis ini, Anda tinggal klik tombol generate worksheet. Nah, ketika generate worksheet ini diklik, nanti akan muncul secara otomatis daftar soal ya yang sudah Anda atur di sini ya. Secara gambaran umumnya seperti itu ya. Jadi ini mengambil dari bank soal yang ada di Sigma Edu maupun bank soal yang Anda inputkan ya di sini. Kemudian yang ketiga adalah mengcopy soal. Jadi misal mau membuat kuis ya, sebenarnya kuis itu sama dengan kelas sebelah, katakanlah seperti itu. Jadi Anda bisa mengcopy soalnya. Nah, kemudian setelah mengatur soal, Anda tinggal mengatur siswa mana yang akan mengerjakan kuis tersebut, ataukah beberapa saja atau semuanya ya, seperti ini. Kalau sudah nanti disimpan. Ini untuk gambaran prototipenya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Di sini ada diskusi kelompok.
ini mirip dengan kelas online ya, kelas daring. Jadi kalau Anda klik di sini nanti akan muncul halaman mirip kelas daring, tapi di sini hanya untuk kelompok-kelompok siswa tertentu yang masuk ke grup ini gitu. Kemudian ada daftar hadir ya. Kemudian ada fitur penilaian siswa. Jadi di penilaian siswa ini berdasarkan aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ini kaitannya nanti untuk rapot K13 biasanya. Jadi ada Anda harus mengisi penilaian ini dulu. Kemudian di sini ada data tugas. Jadi kalau menambahkan tugas dan kuis itu di sesi materi di sini. Kemudian secara detail ya, tugas dan kuis itu dipisahkan di menu tersendiri ya, biar Anda lebih mudah membacanya. Dari nama tugas tersebut, tanggal pengumpulan, kemudian berapa siswa sih yang sudah mengumpulkan, dan nilai rata-ratanya. Kuis juga sama ya. Kuis yang sudah Anda buat itu apa saja, kemudian tanggal pengerjaannya, siapa saja yang sudah mengerjakan, dan nilai rata-ratanya. Nah, kemudian fitur yang terakhir yaitu tanya jawab ya. Jadi semisal ada siswa yang ingin bertanya kepada Anda secara pribadi, nah bisa menggunakan fitur ini. Oke, itu dari fitur grup pembelajaran. Selanjutnya yaitu raport siswa. Nah, raport siswa ini jika Anda di-assign sebagai wali kelas ya, nanti Anda bisa mengakses fitur raport siswa ini. Antara lain menu-menunya yaitu menu nilai siswa ya. Kemudian prestasi siswa. Jadi kalau misal Anda wali kelas, siswa punya prestasi, Anda yang mempunyai kewajiban untuk mengisi data prestasi siswa. Kemudian di sini Anda bisa melihat ketidakhadiran dari siswa ya. Kemudian catatan wali kelas. Kemudian keputusan di sini kalau sudah semester akhir ya, dia keputusannya naik kelas atau tidak naik kelas. Kemudian di sini cetak raport K13-nya. Kita bisa maximize ini ya. Kemudian memilih siswanya dan mau tampilkan peringkat atau tidak, kemudian cetak seperti itu. Nah, kemudian fitur terakhir yaitu bank soal. Jika Anda mau membuat bank soal, jadi Anda bisa membuat bank soal itu tidak harus ketika akan membuat kuis. Mungkin ketika Anda ada waktu luang, Anda membuat bank soal terlebih dahulu yang nantinya akan bisa Anda gunakan ketika Anda membuat kuis ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman jaringan belajar ya, atau jejaring sosial. Fitur selanjutnya yaitu fitur cari kursus. Ini tampilannya seperti ini. Halaman ini untuk Anda ketika Anda ingin mencari kursus ya. Di sini juga ada pencariannya berdasarkan judul kursus maupun difilter beberapa hal lain ya, seperti jenis pembelajaran, umur, dan kategori. Dan jika sudah, Anda klik proses seperti itu. Nah, untuk detail kursusnya bisa Anda lihat seperti ini. Tinggal diklik tadi kursusnya dan bisa Anda lihat seperti ini. Nah, selanjutnya jika Anda sudah membeli kursus ya, di sini yang perlu diperhatikan, kursus ini terdiri dari kursus yang dengan tutor maupun belajar mandiri ya. Jadi berbeda. Jadi kalau misalnya dengan tutor berarti nanti akan ada kelas tatap muka online ya. Tapi kalau belajar mandiri berarti Anda mendapatkan video tutorial ya. Anda akan belajar secara mandiri. Nah, tadi ketika Anda membeli kursus atau mendaftar kelas kursus ya, nanti bisa Anda akses di sini kursusnya. Di sini ada kursus dengan tutor dan belajar mandiri. Jadi kalau misal belajar mandiri itu tampilannya seperti ini ya. Anda tinggal play memainkan video tutorialnya ya.
Nah, kemudian jika untuk yang kursus dengan tutor ya, tampilan halamannya mirip dengan tampilan grup yang ada di guru ya. Ini perbedaannya, menu-menunya tidak selengkap yang ada di guru. Karena kalau di guru kan ada kebutuhan untuk mengisi rapot K13 ya. Oke, ini adalah panel kursus. Kemudian kita ke fitur terakhir dari guru, yaitu panel tutor. Jadi semisal Anda ingin menjadi tutor atau membuat kursus online atau les online ya, Anda bisa melakukannya di panel tutor ya. Misal Anda membuat video tutorial dan Anda ingin menjualnya, Anda bisa lakukan di panel tutor ini. Atau Anda mau membuat kursus online yang tatap muka juga bisa ya. Di sini tinggal, kalau misalnya Anda mau membuat kursus, tinggal ke menu kursus dan menambahkan kursusnya. Dan jika sudah menambahkan, Anda tinggal mengisi detail dari kurikulumnya ya. Jadi materinya itu apa aja, kemudian video tutorialnya atau bahan ajarnya itu apa aja ya. Bisa dalam bentuk video tutorial, bisa dalam bentuk file, atau juga kuis atau tugas gitu ya. Nah, kemudian semisal ada siswa yang mendaftar di kursus Anda gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di bagian sini, di grup kelas untuk kursus. Anda bisa membuat grup kelas untuk kursus ya. Ini bisa Anda buat setiap kali ada siswa yang ingin mengambil kursus Anda ya, secara tatap muka tentunya. Karena kalau misal siswa tersebut memilih video tutorial Anda, ya berarti Anda tidak perlu membuat grup kelas ini. Kemudian di sini ada menu pesanan. Menu pesanan ini merupakan daftar order ya, dari siswa yang memilih tutorial Anda maupun kursus yang mendaftar di kursus kelas Anda. Kemudian ini merupakan menu pembayaran. Menu pembayaran itu merupakan data laporan dari nominal yang ditransferkan dari Sigma Edu ya. Nominal yang dibayarkan dari Sigma Edu ke Anda. Jadi ketika nanti secara proses bisnisnya, kalau misal siswa itu membeli tutorial Anda atau mendaftar di kursus Anda secara online, itu akan ditransfer ke Sigma Edu terlebih dahulu ya, melalui payment gateway ya. Nanti setiap tanggal 15, ini secara contoh ya, baru nanti akan ditransfer ke rekening Anda. Seperti itu. Baik, itu saja beberapa fitur utama yang ada di Sigma Edu untuk Anda sebagai guru. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat nantinya, dan saya mohon untuk mengisi kuesionernya sesuai dengan tingkat kepentingan Anda dan kebutuhan Anda. Baik, saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih.